Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi augmented reality dan model 3D. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri Aswa Kori Aziza, NIM 014 dari PTI 19A. Kemudian ada saya, yaitu Zade Sindiafika Sujono dengan NIM 025 dari PTI 2019A. Lalu saya Yazid Imam Fahri, NIM 029 dari PTI 19A. Lalu saya Wahyu Nur Haryadi, NIM 037 dari PTI 19A. Dan saya Madeline Christina Purba, NIM 038 dari PTI 19A. Selanjutnya, yang pertama materi tentang augmented reality, sejarah dan perkembangan AR pada tahun 1957 sampai 1962. Morton Helix Simulator pertama. Pada tahun 1966, Ivan Sutherland Head Mounted Display. Pada tahun 1975, Myron Kruger Video Plays. Pada tahun 1989, Jaron Lanier Virtual Reality. Pada tahun 1992, L.B. Rosenberg mengembangkan salah satu fungsi AR, dan Stephen Pinner, Blaine Meslinter, dan Duri Seligman major paper perkembangan prototipe AR. Pada tahun 1999, Hirokazu Kuto, aplikasi AR Toolkit. Pada tahun 2000, Bruce H. Thomas, aplikasi AR Quick. Dan pada tahun 2008, augmented reality dapat digunakan pada smartphone. Next. Jenis-jenis AR ada marker based augmented reality. Marker based augmented reality merupakan jenis yang menggunakan marker sebagai titik pusat 3D object. Kemudian ada markerless augmented reality. Jenis markerless merupakan salah satu jenis yang dipakai secara luas. Hal tersebut memiliki arti bahwa dapat menggunakan atau melibatkan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, dan sebagainya. Kemudian ada projection based augmented reality. Projection based augmented reality ini memiliki cara kerja memproyeksikan cahaya buatan pada permukaan nyata. Pada beberapa kasus, terdapat kemungkinan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain secara hologram atau digital. Yang terakhir ada superimposition based augmented reality. Pada jenis ini memiliki kegunaan yaitu untuk mengganti tampilan asli dengan augmented secara penuh maupun sebagian. Disinilah object recognition memiliki peranan penting di dalamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian aplikasi yang digunakan pada augmented reality seringkali aplikasi yang digunakan yaitu Vuforia. Vuforia merupakan sebuah software development kit atau SDK yang disediakan oleh Qualcomm untuk membantu para developer membuat aplikasi-aplikasi augmented reality pada mobile pun baik Android maupun iOS. Kemudian ada juga Unity, yaitu perangkat lunak atau software yang salah satu pembuat game maupun aplikasi yang ingin dibuat lainnya dengan mengolah gambar, grafik, suara, input, dan lain sebagainya. Next. Kemudian 3D Object. Nah, pengertian dari 3D Object sendiri itu merupakan sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, juga memiliki bentuk. 3D Object dapat menyampaikan ukuran, bentuk, maupun tekstur objek. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sejarah perkembangan 3D Object. Pada awal mula kemunculan 3D Object, GC di Almeida memberikan demonstrasi di Akademi de Science tentang gambar-gambar stereoskopik pada tahun 1856. Kemudian pada tahun 1890, Ducos du Hauron mematenkan temuannya berupa dua warna sistem analif, dua lembar film positif transparan stereoskopik di superimpose atau ditumpuk. Pada tahun 1897,
Si Grifolas mengadaptasi sistem Anaglyph ini untuk memutar film bergerak atau motion picture secara 3 dimensi. Namun pengaplikasian teknologi ini baru dipakai pertama kali untuk film layar lebar di tahun 1922. Kemudian pada tahun 1932, Edwin Land mematenkan temuannya berupa filter Polaroid. Di kemudian hari, filter ini bisa diaplikasikan untuk teknologi 3D dan kamera instan Polaroid. Selanjutnya ada karakteristik 3D object. Karakteristik pertama yaitu 3D menunjukkan suatu titik koordinat Cartesian X, Cartesian Y, dan Cartesian Z. Kedua, istilah 3D digunakan di berbagai bidang dan sering dikaitkan dengan hal-hal lain seperti spesifikasi kualitatif tambahan atau grafis 3 dimensi, 3D film, film 3D, kacamata 3D, maupun suara 3D. 3D digambarkan untuk mensimulasikan perhitungan berdasarkan layar proyeksi 2 dimensi dan efek 3 dimensi seperti monitor komputer atau televisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah konsep objek 3D. Jadi objek 3D memiliki konsep yang terdiri atas vertex, edge, dan face. Vertex adalah titik-titik yang dihubungkan dengan X dan merupakan komponen paling dasar dari objek 3 dimensi. Sedangkan edge adalah garis yang menghubungkan lebih dari 2 vertex atau titik. Dan face adalah sebuah permukaan yang dibentuk oleh minimal 3 edges. Perpaduan vertex, edge, dan face inilah yang membentuk 3D object dan biasanya disebut mesh. Dapat dilihat letak vertex, edge, dan face pada contoh poligon di layar. Next. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang biasa digunakan untuk membuat 3D object. Yang pertama ada ZooCAD, merupakan salah satu software 3D object maker yang menyediakan user interface klasik dan ribbon yang familiar dengan penggunaan CAD. ZooCAD sangat kompatibel dengan software CAD lainnya, membuka atau menyimpan gambar, DWG atau DXF, bahkan DWT dari CAD, dan dapat mengimpor ekstensi DGN dengan MicroStation. Solusi mobile app, ZooCAD dan CAD Pockets memungkinkan bekerja secara bebas dengan smartphone maupun desktop. Yang kedua ada Blender. Blender digunakan mulai dari pemodelan, tekstur, dan animasi hingga rendering dan pengomposisian. Bahkan termasuk alat untuk membuat animasi 2D yang digambar tangan. Yang ketiga ada Dash Studio. Dengan Dash Studio kita dapat membuat karakter dan avatar 3D khusus, mendesain lingkungan virtual, menghasilkan elemen desain grafis, dan masih banyak lagi. Setelah itu masih ada Hexagon dan Fusion 360, juga Houdini Apprentice yang merupakan alat animasi 3D dan efek visual yang digunakan secara luas di seluruh industri media untuk film, siaran, hiburan, dan visualisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saat ini terdapat jenis teknik modeling 3D object. Yang pertama adalah primitive modeling atau solid geometry modeling. Primitive modeling merupakan teknik dasar pemodelan 3D dengan menggunakan objek-objek solid yang sudah ada pada standar geometri, sehingga disebut juga dengan constructive solid geometry. Objek-objek tersebut contohnya adalah box, plane, cylinder, sphere, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah polygonal modeling atau sculpt modeling. Polygonal modeling merupakan teknik modeling yang paling sering digunakan. Hal tersebut bisa terjadi karena teknik yang simpel dan mudah untuk digunakan, serta dalam proses pembuatannya pun juga cepat dan lebih mudah. Teknik polygonal modeling disebut juga dengan sculpting atau memahat, karena proses atau hasil dari teknik ini menyerupai pahatan. Lalu yang terakhir adalah NURBS modeling atau curve modeling, yang merupakan singkatan dari non-uniform rational B-spline. Merupakan sebuah teknik modeling khususnya dalam 3ds Max, dengan fokus utama pemodelan dengan memanfaatkan kurva dan surface 3D. Seperti inilah contoh gambar dari primitive modeling, polygonal modeling, dan NURBS modeling. Next. Lalu selanjutnya ada pembuatan AR. Pada tahap pembuatan AR, terdapat 9 tahap. Yang pertama adalah akun Vuforia. Akun Vuforia di sini mencangkup membuat akun serta melakukan login. Kemudian yang kedua adalah License Manager Vuforia yang mencangkup
penambahan license manager, pemberian nama license, kemudian license berhasil dibuat, serta informasi lengkap license yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, terdapat data manager database Vuforia yang mencangkup penambahan database, pemberian nama, kemudian database berhasil dibuat, lalu memasukkan gambar pada database, memilih file, mengisi ukuran, serta memberikan nama, serta mengunduh gambar yang telah dimasukkan. Kemudian yang keempat, file baru pada Unity, yaitu mencangkup penambahan file, memberikan nama folder, serta halaman awal Unity pada saat membuka. Kemudian yang kelima adalah Vuforia Software Development Kit menuju Unity, yang mencakup mengunduh Vuforia, serta memasukkan unduhan Vuforia pada Unity. Lalu yang keenam adalah hierarki Unity yang mencakup penambahan AR kamera serta penambahan image target. Kemudian terdapat marker, license, dan 3D object pada Unity, mencangkup memasukkan aset gambar marker, kemudian menuliskan license database, lalu memilih gambar marker yang digunakan, serta memasukkan 3D object. Kemudian terdapat tahap pewarnaan 3D object, yaitu mencangkup memasukkan gambar berupa warna-warna 3D object, kemudian membuat file materials, kemudian memasukkan warna menuju material, serta memasukkan materials pada 3D object, dan yang terakhir adalah hasil dari aplikasi augmented reality. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.